Oke, Al-Mukarramnya saya sekarang. Bentar ya, saya coba share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Sip. Sudah terlihat? Oke, sip, sip. Oke, kalau misalkan ada suara yang kurang jelas atau tiba-tiba terputus, silakan diintervensi aja ya, karena saya takut koneksi internet saya di Baik, sini kurang Bapak. stabil ya. Siang semuanya ya, selamat datang di sesi kedua ini. Ya, hari ini saya akan menjelaskan terkait explainable AI and the future of AI in business. Ya, mungkin topik ini cukup jarang diajarin di kampus kampus gitu, karena kita akan bahas dalam di materi ini. Oke, kalau gitu kan itu belum update karena saya juga CV-nya udah cukup lama saya kasih ke teman-teman panitia. Jadi perkenalkan kembali ya. Jadi nama saya adalah Raden Muhammad Hadi ya. Saat ini saya bekerja di perusahaan yang baru gitu ya. Sudah tidak di Bukalapak lagi. Jadi agak plot twist. Ya, saat ini saya bekerja sebagai senior data scientist di Delos, salah satu aquatech di Indonesia gitu ya. Lalu saya pernah bekerja sebagai data scientist BI di Bukalapak, yang mana saya bekerja di bagian bisnisnya saat itu, bukan di bagian engineering-nya. Lalu saya pernah bekerja sebagai research and development di salah satu perusahaan software house di Bandung, yaitu Quantus Telematika Indonesia, dan terbilang perusahaan saya sendiri, yaitu Statmaster. Nah, bagi teman-teman yang pengen terhubung dengan saya, bisa ke Instagram saya, ya. Tenang aja, itu fotonya normal-normal kok, tidak isinya bukan Citayam Fashion Week. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan main terhubung via LinkedIn, silakan bisa akses ke sini, link ini nantinya. Nanti slide ini akan saya kasih ke teman-teman ya, karena di dalam slide ini akan ada banyak referensi-referensi link. Oke, apa sih yang akan kita bahas pada hari ini ya? Kita akan bahas tentang berita-berita terbaru terkait AI. Nanti kita juga akan belajar terkait machine learning at glass-nya ya. Terus kita akan belajar tentang explainable AI dan lain-lain. Oke, ini kayaknya aku salah judul ya, tapi nggak apa deh. Kita langsung masuk aja ya. Kita akan fokus di ini dulu ya. Hal-hal atau berita-berita menarik dan pendapat-pendapat orang terkait AI gitu. Nah, tahun 2019 dulu ada ada ungkapan ya bahwa kayaknya kita bisa deh mengganti tugas eselon 3 dan eselon 4 ya, jabatan-jabatan public service negara kita, itu kita ingin ganti dengan AI ya. Jadi ada pendapat bahwa eselon 3 dan eselon 4 dapat digantikan oleh komputer melalui kecerdasan buatan ya. Katanya sih alasannya adalah untuk menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran dari 4 level menjadi 2 level. Tentunya ini menarik buat kita karena ya kita bisa pada akhirnya menerapkan teknologi gitu ya untuk menyederhanakan birokrasi. Ya kan, karena kita tahu birokrasi itu jelimet sekali gitu ya, tapi dengan kita memangkas mungkin kan jadi lebih cepat gitu. Nah, dulu waktu zaman-zamannya mulai muncul Covid di mana-mana ya pada tahun 2020, kita juga menerapkan AI gitu ya untuk melihat persebaran virus corona gitu ya. Mencoba melacak gitu ya, kira-kira persebarannya kemana aja gitu dengan menggunakan AI ya. Jadi AI itu nggak cuman sekedar terapannya selalu ke bisnis ya, tapi kita juga bisa menerapkannya ke ilmu-ilmu atau bidang-bidang lain seperti epidemiologi gitu. Nah, lalu ada pendapat ya terkait AI dan birokrasi algoritmik. Salah satu yang menurut saya menarik dari artikel ini adalah yang bisa teman-teman lihat di sini, bahwa dalam sistem birokrasi algoritmik, intuisi dan pertimbangan manusia ini digantikan algoritma cerdas seperti
deep learning, dan berbagai teknik big data analitik yang lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita coba fokus pada 3 kata ini. Yang pertama adalah deep learning, yang kedua adalah ilmiah, dan yang ketiga adalah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apakah ada masalah dari 3 kata ini? Gitu ya. Kesannya sih kalau kita hanya fokus pada hal-hal ajaib yang dihasilkan oleh machine learning gitu ya, sepertinya nggak ada yang salah gitu ya. Tapi coba lihat pendapat lainnya terkait 3 objek ini ya. Yang pertama ya, bahwa what we can learn from the epic failure of Google Flu Trends. Jadi dulu gitu ya, kita tuh ada penelitian ya bahwa Google Trends itu bisa memprediksi kapan terjadinya epidemi flu gitu. Tapi setelah diuji kembali ternyata Google Flu Trend ini gagal ya secara spektakuler gitu ya. Missing at the peak of the 2013 flu season by 140%. Jadi errornya itu sebesar 140% gitu. Padahal lu digadang-gadang bahwa kita bisa nih menggunakan Google Trends karena kan ketika orang flu ya cenderung biasanya mereka melakukan pencarian di situs gitu yang di Google gitu ya. Nah, mereka mencoba mendeteksi flu berdasarkan berdasarkan kata kunci pencariannya. Kira-kira frekuensinya tuh seberapa besar gitu. Nah, ternyata tidak sebagus yang diharapkan. Gitu ya. Apalagi ya Google algorithms was quite vulnerable to overfitting to seasonal terms unrelated to the flu. Jadi algoritma Google itu ternyata sangat rentan terhadap terjadinya overfitting. Yaitu suatu kasus di mana model itu hanya bagus pada data latih aja. Tapi ketika diuji dengan data tes, hasilnya sangat jelek. Gitu. Lalu selanjutnya, ya, Amazon reportedly scraps internal AI recruiting tools that was biased against women. Ya, apa ini? Dulu ada kasus di tahun 2018 di mana Amazon, kita tahu Amazon kan dengan segala bisnisnya ya, e-commerce yang terbesar gitu ya di Amerika Serikat sana, gitu, dengan orang-orang pintar di dalamnya, ternyata melakukan kesalahan fatal seperti ini, yaitu e-commerce ini ya atau Amazon itu dia secara otomatis itu cenderung memberikan nilai rendah atau mendowngrade female candidates ketimbang male candidates gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena hanya fokus modelnya aja. Tapi katanya bisa seperti ini nih modelnya. Kenapa kok cenderung bias gender? Ya, ternyata mereka nggak bisa menjelaskan apa yang di reasoning oleh AI-nya. Kita lihat lagi, ya. Ada ketakutan bahwa machine learning ini akan membunuh science. Gitu ya. Kenapa? Karena dulu kita tuh selalu berpikir bahwa kalau modelnya akurat ya udah percaya aja. Kan kan berdasarkan data dan data itu tidak mungkin salah. Gitu ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah oke, jika kita bisa memprediksi dengan sempurna, apakah kita paham prediksi dari modelnya? Kenapa bisa menghasilkan prediksi seperti itu? Nah, kenyataannya adalah dulu tuh tidak ada yang membayangkan bagaimana cara kerja model. Boro-boro mikir pun enggak bahwa ya udah kita terima aja apa yang dikeluarkan oleh modelnya gitu. Toh akurasi kan bisa menggambarkan seberapa tepat reasons-nya. Padahal kenyataannya tidak. Ya, kenyataannya adalah machine learning dia bisa memberi aja prediksi yang benar tapi dengan alasan yang salah. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita akan contohkan yang maksudnya seperti apa. Lalu machine learning causing science crisis, ya karena hal tadi ya, karena kita tuh terlalu bergantung pada machine learning dan akurasinya dia, ya tanpa memikirkan metrik yang lain, gitu. Kadang-kadang jawaban yang dihasilkan oleh machine learning ini more likely inaccurate, gitu ya, atau bahkan salah reasons-nya, karena dia hanya bisa mengidentifikasi pola yang ada pada data. Tapi sayangnya data itu mungkin tidak lengkap atau tidak bisa menangkap semua pola yang ada di dunia nyata. Nah, bagaimana kita bisa percaya pada model yang seperti ini? Bayangkan model yang seperti ini kita terapkan di bisnis. Bagaimana misalkan perbankan menerapkan model machine learning gitu ya untuk credit scoring-nya ya. Bagaimana dia bisa mempertahankan kepercayaan
nasabahnya ketika kalau misalkan mereka untuk mendeteksi fraud ya, ngaco gitu ya, kayak tidak beralasan kenapa misalkan saya dianggap fraud, misalkan padahal transaksinya biasa aja gitu ya, atau kenapa kredit saya tuh kredit telat padahal saya rajin nabung, misalkan saya pembayaran hutang-hutang saya tidak pernah telat, saya tidak pernah punya catatan merah di BI dan segala macamnya, tapi kenapa saya ditolak, gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak hanya fokus pada akurasi ya kita nggak bisa menjelaskan, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke, konsep ya. Jadi kita akan mempelajari tentang AI and machine learning at glance. Nah, dulu kita tuh nggak apa ya, ketika kita ingin membuat mesin, kita tuh tidak seperti sekarang ya. Jadi ada model matematika, masukin data, langsung jadilah model prediksi. Dulu nggak seperti itu. Dulu ya ketika misalkan kita ingin membuat mesin yang bisa membedakan antara pesan spam dengan pesan tidak spam, kita biasanya menuliskan aturan yang baku sekali. Ya, very specific instructions ke dalam mesinnya ya. Misalkan kalau ada kalau misalkan di dalam pesan emailnya itu terdapat penggunaan tanda seru secara sequential gitu ya, secara berturut-turut sebanyak 5 atau 3 lebih di atas 3, maka kita bisa bisa mem-flag bahwa email ini adalah spam gitu. Jadi sangat spesifik aturannya. Nah, karena aturannya sangat spesifik, kelebihannya adalah kita bisa paham kenapa ada pesan-pesan tertentu dianggap sebagai spam. Tapi, yang jadi masalah adalah nggak scalable. Apalagi kasusnya kayak email spam ya, kadang kan orang bisa aja belajar mempelajari pola-pola, oh ternyata sih kalau pesannya seperti ini spam nih, ya udah dia bikin lagi kasus kasus baru gitu ya, pesan spam, terus oh ternyata ketangkep lagi, dia bikin lagi teknik yang lainnya sehingga, nggak selesai-selesai, kita harus nambah-nambah rules terus. Jadinya, jadinya nggak scalable, gitu. Nah, dengan adanya machine learning seperti sekarang, kita jadi dimudahkan. Dengan adanya data, dengan adanya model matematika, kita tinggal masukin datanya ke dalam model matematika tersebut, gitu ya. Lalu jadilah model machine learning yang kita tidak perlu menuliskan aturannya secara eksplisit. Dia akan memberikan prediksi yang akurasinya bahkan lebih baik ketimbang specific instruction yang dibuat oleh kita sebelumnya. Nah, terus satu hal lagi masalahnya adalah karena kita hanya memasukkan data ke dalam model, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita meminta penjelasan kepada modelnya, ya kenapa kok prediksi bisa seperti ini? Model tentu tidak bisa menjawab. Pertanyaan karena memang nggak punya mulut. Jelas. Maksudnya bukan itu ya. Maksudnya adalah emang model tuh dia nggak bisa ngasih reasons kadang-kadang. Apalagi kalau model itu sangat-sangat kompleks seperti model-model deep learning. Kalau model seperti regression logistics, model seperti regression linear itu kita bisa terjemahkan by bobotnya. Ya, ada weight-nya yang bisa kita terjemahkan. Oh, kalau bobotnya seperti ini berarti dampaknya positif, significance, misalnya seperti itu. Tapi kalau deep learning gimana dengan jutaan parameternya? Nah, nggak bisa, nggak mudah untuk meminta model untuk bisa menjelaskan kenapa bisa menghasilkan prediksi seperti ini. Gitu. Ya, jadinya sih apa ya? Kesannya kayak garbage in garbage out aja gitu. Pokoknya masukin aja data, yang penting nanti modelnya akan berusaha untuk menangkap features-features atau pola-pola yang kompleks dari data sehingga kita memperoleh hasil yang akurat. Gitu ya. Nah, ini adalah gambaran umum dari machine learning workflow. Ya, ketika misalkan teman-teman nanti suatu saat jadi machine learning engineer atau data scientist gitu ya, kurang lebih seperti ini workflow-nya. Jadi teman-teman mengkolek datanya dulu ya di sini ya. Lalu setelah datanya di-collecting, mungkin diproses gitu ya atau dianalisis sedikit. Terus masuklah ke model building ya. Jadi model dibentuk di sini, lalu model yang dibentuk dipakai buat apa? Dipakai buat prediksi. Nah, lalu prediksi ini buat apa? Prediksi ini nantinya dipakai untuk mengarahkan bagaimana kita beraksi berdasarkan hasil prediksi. Misalkan saya memprediksi penjualan naik apakah penjualan naik atau turun di bulan depan. Gitu ya. Saya bikin model, dari model saya dapat prediksi bahwa penjualan turun di bulan depan. Nah, karena saya mendapat prediksi bahwa penjualan akan turun di bulan depan, apa action-nya? Ya udah, mungkin action-nya adalah
kita bikin campaigns, kita akan bagi-bagi vouchers gitu ya, atau misalkan kita perlu akan melakukan eksperimen atau pembuatan features dulu, lalu setelah itu dieksperimenkan apakah features tersebut emang berguna atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Nah, ya, dan aplikasi machine learning ini banyak banget dan sebagian besar itu ajaib-ajaib. Contoh ya, yang paling saya suka itu adalah image depixelation. Ya, jadi bagaimana model itu dia bisa menginference atau memprediksi kira-kira bentuk wajah itu seperti apa ya dari foto yang pixelated seperti ini. Ini mirip kayak apa yang terjadi di film-film CSI zaman dulu, ya. Nggak tahu nih teman-teman pada tahu nggak film kayak CSI series gitu yang criminals gitu ya. Dia ada adegan biasanya adegan CCTV gitu ya. CCTV itu bisa di-zoom gitu ya. Padahal kita tahu kan CCTV itu kan kameranya kan kadang blur banget gitu. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi dia bisa zooming sampai detail sekali, sampai misalkan kelihatan plat nomornya dengan sangat jelas, padahal awalnya buram sekali gitu ya. Nah, awalnya kita mungkin menganggap bahwa itu konyol sekali, tidak mungkin terjadi, tapi sekarang mungkin terjadi, ya. Lalu ada Name Entity Recognition, bagaimana kita membuat model yang bisa mendeteksi objek yang ada di dalam teks, seperti misalkan mendeteksi nama organisasi, tanggal, nama negara, nama orang, gitu ya, nama perusahaan dan lain-lain sebagainya. Ya, lalu ada Machine Translation, ya, bagi yang pernah menggunakan Google Translate pasti tahu ya Machine Translation itu. Jadi bagaimana model bisa melakukan memprediksi kira-kira terjemahan yang tepat seperti apa berdasarkan inputnya, berdasarkan bahasa tertentu, misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Itali, bahasa Inggris ke bahasa Cina, bahasa Inggris ke bahasa Jepang gitu ya, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman misalkan. Terus ada computer vision yang biasanya lebih kepada pendeteksian objek gitu ya, bagaimana model atau mesin itu bisa mendeteksi bahwa oh itu mobil, itu orang gitu ya. Itu ada lampu merah gitu ya, atau traffic light yang lampunya hijau. Oh itu traffic light lampunya lagi merah gitu ya. Kalau lampunya merah dia berhenti, kalau lampunya hijau dia jalan. Ada lagi yang implementasi yang menurut saya jenius banget itu adalah image generator. Ya, jadi bagaimana model itu dia bisa membuat suatu foto gitu ya. Foto yang benar-benar foto realistik banget. Maksudnya kayak gimana? Jadi foto ini tuh benar-benar nggak kelihatan kayak hasil editan gitu ya. Ini tuh kayak hasil foto beneran gitu ya. Dan orang menyangka bahwa oh ini orang asli, padahal bisa jadi orang ini nggak pernah ada sebenarnya. Ini tuh gambar yang dihasilkan oleh model. Ya implementasinya bisa macam-macam ya. Sekarang misalkan teman-teman nih misalkan kerja di suatu marketing agency gitu ya. Cuman kita tahu nih bayar model itu mahal misalkan ya. Bayar model itu mahal, biaya production misalkan iklan itu mahal karena bayar modelnya itu. Ya udah, gimana kalau misalkan kita ambil 100 atau 10.000 gambar model dari seluruh dunia misalkan gitu ya. Terus kita coba mengenerate gambar foto realistik terkait foto model gitu ya. Berdasarkan misalkan entah itu etnisitasnya, rambutnya seperti apa gitu ya, apakah tampilannya seperti apa, dan lain-lain sebagainya, kita bisa generate dan kita bisa aja loh satu saat nanti ya di masa depan bahwa kita tuh nggak butuh supermodel untuk mengiklankan iklan kita, nggak butuh artis. Mungkin cukup kita generate aja dan dan nggak butuh banyak effort kan, kita tinggal generate aja berdasarkan pose yang kita pengen gitu ya, udah jadi gitu. Siap dimarketkan gitu kan, tanpa harus bayar foto model. Ya. Nah, tapi yang teman-teman lihat adalah yang saya tunjukkan tadi itu semuanya engineering oriented. Ya, engineering oriented banget. Biasanya yang ngerjain ini ya data scientist yang fokusnya itu bukan di bisnis tapi fokusnya tuh di engineering. Biasanya kerja bareng sama software engineer, kerja bareng sama technician dan lain-lain. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bisa nggak sih kita tuh menggunakan machine learning tapi bukan untuk tujuan yang sekedar ya ajaib-ajaib tadi ya, seperti memprediksi objek pada teks gitu ya, atau mendeteksi objek via kamera gitu ya, atau misalkan membangun gambar gitu ya. Bisa nggak sih kita pakai machine learning untuk membuat kesimpulan atau insight gitu ya? Atau kita bisa menggunakan machine learning untuk ya mendrive business decisions atau keputusan bisnis, atau untuk mengarahkan keputusan bisnis gitu ya. Kira-kira misalkan dengan menggunakan machine learning kita bisa tahu, oh bagusnya
kita tuh jangan ngasih voucher, tapi kita cukup kasih cashback, misalkan seperti itu. Atau keputusan-keputusan seperti kayaknya kita bisa kasih rekomendasi produk A dibandingkan produk B ke customer ini, gitu ya. Bisa nggak sih? Nah, jawabannya adalah bisa dan harus, gitu ya. Karena mau nggak mau ya, mungkin di antara teman-teman nanti akan bekerja sebagai data scientist, dan bisa jadi di antara kalian itu akan kerja lebih relate ke bisnis ketimbang ke engineering. Berarti mau nggak mau dong, model-model atau mungkin machine learning, konsep-konsep machine learning yang teman-teman sudah pelajari harus bisa dipakai untuk menolong bisnisnya, gitu. Nah, karena gini, ya, dulu kita itu ketika kita menganalisa terhadap data ya, dulu banget zaman-zaman dulu, biasanya kita masih menggunakan domain knowledge sama EDA. Ya, jadi kita masih menambahkan ilmu ilmu terkait suatu bidang. Misalkan teman-teman mau menganalisis tentang human resource attrition karyawan. Kira-kira mana nih karyawan yang akan cabut dari perusahaan dan mana yang akan tetap bertahan. Nah, mungkin teman-teman perlu mempelajari tentang human resource gitu ya, manajemennya seperti apa aja hal-hal yang terkait dengan human resources gitu ya, lalu dieksplorasi berdasarkan domain knowledge, lalu menggunakan model yang berbasis model linear gitu ya. Nah, nantinya untuk menjustifikasi atau memvalidasi model, kita menggunakan goodness of fit atau hypothesis testing. Nah, saat ini domain knowledge itu seakan-akan hilang. Ya, kita cukup lakukan simple EDA aja, ya, misalkan melihat korelasi gitu ya, dan visualisasi tanpa dasar biasanya. Lalu kita membangun banyak sekali model machine learning. Ya, mungkin menggunakan regresi logistik, menggunakan decision tree, random forest, segala model yang mungkin kalian tahu pernah pelajari. Gitu ya. Nantinya memvalidasi modelnya gimana? Melalui proses iteratif gitu ya. Jadi via train test bed dan cross validation. Jadi misalkan kita punya satu model, ya kita validasi. Oh ternyata akurasinya sekian. Cari lagi model yang lain, ya. Masuk lagi ke sini. Oke, ternyata lebih baik dibandingkan model sebelumnya. Mungkin pilih lagi model yang lain. Iterasi terus sampai diperoleh model paling bagus. Gitu. Nah, ini apa yang terjadi di saat ini. Dan di masa depan kemungkinan akan terjadi seperti ini. Gitu ya. Di mana eksplorasi itu dilakukan oleh mesin. Machine learning juga dilakukan oleh mesin. Terus manusia di mana? Manusia letaknya akan ada di ujung sini. Ya, yang mana fokusnya adalah ke XAI, fairness dan ethics. Gitu ya. Nah, apa itu XAI? Nanti kita akan pelajari di beberapa slide ke depan, gitu ya. Kalau fairness itu lebih kepada bagaimana agar modelnya itu tidak melakukan diskriminasi, entah itu diskriminasi gender, diskriminasi ras, gitu ya, atau profil-profil demografik lainnya yang sensitif gitu ya, sehingga modelnya itu tidak mendiskriminasi orang-orang tertentu, gitu ya, sehingga apply to ethics. Nah, kalau yang terjadi seperti ini artinya apa ya, teman-teman mau nggak mau harus bisa belajar dari modelnya, gitu. Nah, cuman sayangnya auto EDA ini masih dilakukan oleh manusia, setidaknya ada banyak tools untuk melakukan eksplorasi secara otomatis, tidak sepenuhnya oleh mesin, ya, tidak sepenuhnya oleh mesin. Jadi kita tuh lagi masa transisi lah antara machine learning to human centered modeling, gitu ya. Gambarannya kurang lebih seperti ini sekarang. Jadi kita sebagai data scientist gitu ya, membuat model yang nantinya model ini tidak serta-merta hanya dicek akurasi dan kayak misalkan F1 score-nya atau ROC IUC-nya, enggak cukup sampai sana. Tapi kita perlu melakukan apa? Post hoc analisis gitu ya. Jadi ada analisis lainnya untuk bisa memahami reasons dari si model. Gitu. Jadi nggak selesai ketika modelnya akurat nih 99%, udah presentasi siap deploy, enggak. Tapi kita perlu pahami apakah model sudah memberi reasons yang benar, karena seperti yang saya pernah bilang di slide sebelumnya bahwa model bisa memprediksi dengan tepat tapi dengan reasons yang salah. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah oke,
Tapi kenapa interpretasi dan penjelasan ya, atau explanations itu penting ya di machine learning system. Nah, kita kembali ke diagram ini ya. Data collecting, model building, prediction, and human action. Nah, workflow ini sebenarnya nggak ada masalah sih selama data collecting-nya itu benar. Pertanyaannya adalah banyak sekali potensi bias dari data collecting yang biasanya dilakukan oleh manusia sadar atau tidak sadar. Ya, ada dua sumber bias yang biasanya terjadi pada data, ada human biases in data, ya seperti reporting bias gitu ya, overgeneralizations, terus stereotypal bias kayak misalkan bias yang terjadi karena kita terlalu fokus pada stereotip tertentu sebagai dengan anggapan bahwa stereotip tersebut merupakan kebenaran, misalkan seperti itu. Atau apalagi historical unfairness misalkan ya, yaitu ketika kita menggunakan data yang sebenarnya terdapat unfairness di dalamnya. Kayak misalkan gini ya, zaman dulu itu kebetulan ya secara historical banyak orang kulit hitam di Amerika yang memang melakukan tindakan kriminal. Nah, bayangkan kita menggunakan mereka menggunakan model itu gitu ya untuk memprediksi kira-kira mana nih orang yang kemungkinan besar melakukan kejahatan. Ya, predictive policing gitu ya sebutannya. Nah, karena kebetulan misalkan ada orang kulit hitam lewat, terus tahu-tahu, oh terdeteksi nih sebagai calon penjahat gitu misalkan, ya. Bayangkan betapa kacaunya model yang dibuat dari historical unfairness ini, gitu ya. Karena mungkin dulu tuh orang-orang kulit hitam dianggap sebagai dianggap sebagai karena mungkin ya karena secara statistik memang orang-orang kulit hitam itu banyak yang melakukan tindakan kriminal sehingga dulu tuh polisi-polisi di sana terlalu over policing gitu ya kepada orang-orang kulit hitam sehingga ya udah secara statistik emang banyak karena mereka menggunakan asumsi bahwa orang kulit hitam itu melakukan tindakan kejahatan. Jadinya tambah banyak lah data-data bias itu. Lalu data yang udah bias dipakai untuk membuat model untuk memprediksi kira-kira apakah orang-orang ini memiliki potensi untuk melakukan perbuatan jahat di kemudian hari. Gitu ya. Terus ada prejudice dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah human bias in collection and annotation. Jadi kesalahan manusia ketika dia mengkoleksi datanya, gitu ya. Kalau ini kan lebih kepada bagaimana manusia itu mengenerate atau menghasilkan data. Kalau ini lebih kepada bagaimana human itu melakukan kesalahan pada saat melakukan collecting, yang mengkoleksi data atau menganotasi atau melakukan flagging pada data. Kayak misalkan kita memflag bahwa oh ini orang akan melakukan kejahatan di kemudian hari, kalau ini bukan, ini melakukan kejahatan ini bukan gitu ya. Itu contoh anotasi. Biasanya dilakukan untuk membuat data training gitu ya. Nah, ada banyak kesalahan sih, ada sampling error, non sampling error gitu ya. Ada correspondence bias, yang paling bahaya itu adalah confirmation bias gitu ya. Jadi error atau bias yang dihasilkan karena keputusannya atau ya keputusan pengambilan data itu atau variabel tertentu itu berdasarkan kepercayaan kelompok tertentu gitu ya atau nilai-nilai tertentu. Gitu ya, kayak misalkan ada pendapat bahwa ya secara statistik secara statistik atau mungkin secara ini ya, secara value ya, value tradisional gitu misalkan laki-laki itu lebih cocok untuk bekerja gitu ya di sektor-sektor di semua sektor ketimbang gender perempuan. Itu kan value yang biasanya dianut oleh orang-orang tertentu ya, dan kadang-kadang ada aja yang menggunakan ini sebagai alasan bahwa oke, kita akan menggunakan gender karena gender itu memiliki pengaruh untuk memprediksi apakah orang ini layak untuk bekerja atau tidak di perusahaan kita, misalkan seperti itu. Ya, dan lain-lain. Nah, apa akibatnya dengan anggaplah kita secara keliru melakukan bias di data collecting ini. Maka akan terjadi yang namanya bias network effect. Udahlah datanya bias, maka model yang dibentuk dari data yang bias akan menghasilkan model yang bias. Ya, model yang bias akan menghasilkan apa? Prediksi yang bias juga. Gitu. Dan karena prediksinya bias, ya, maka aksi yang dilakukan oleh manusia atau kita ya sebagai orang yang menerima hasil dari prediksi model itu akan bias juga. Ya, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya
kesalahan atau bias pada data. Ya, bisa berimbas sampai ke ujung, yaitu human actions. Nah, pertanyaannya adalah, oke, tapi so what gitu? Impact-nya apa sih? Nah, ya tadi salah satu contohnya adalah ya yang Amazon ya. Jadi model yang mereka gunakan itu salah melakukan prediksi, bukan salah melakukan prediksi, lebih tepatnya mereka lebih banyak memprediksi bahwa orang-orang yang keterima di Amazon itu kebanyakan itu adalah gender laki-laki. Mungkin penilaiannya memang berdasarkan gender, atau nah ini contoh mungkin ini adalah historical unfairness ya. Jadi bisa jadi dulu di perusahaan mereka tuh lebih sering menerima apa ya? Lebih sering menerima yang gendernya laki-laki ketimbang yang gender perempuan gitu ya. Dan mungkin mereka nggak sadar menggunakan data gender itu sebagai apa features bagi modelnya, dan terjadilah kasus seperti ini gitu. Lalu yang kedua adalah kasus Apple Card. Ya, dulu ada kasus di mana Apple Card ini Apple ini membuat semacam apa ya, kayak semacam fintech gitu lah ya. Mereka ngasih semacam membuat fintech itu ngasih semacam kartu kredit gitu namanya Apple Card gitu ya. Nah, ternyata Apple Card ini juga mengalami kasus yang sama seperti Amazon. Jadi bias gender. Jadi ada ceritanya siapa sih, nggak tahu nih panjangannya siapa ya. Ini salah satu orang yang berkontribusi di bahasa pemrograman Ruby kalau nggak salah ya. Nah, dia sama istrinya itu sama-sama pengen bikin Apple Card ya. Kebetulan mereka ini secara tingkat salary nggak jauh beda ya, secara pembayaran pajak juga nggak terlalu jauh beda, tinggal di kota yang sama, tinggal di alamat yang sama gitu ya. Tapi ketika mereka bikin Apple Card, ternyata kreditnya itu lebih banyak, limit kredit itu lebih banyak ke laki-laki ketimbang ke perempuan. Artinya kan ada apa nih? Kok bisa se-ekstrem itu gitu perbedaannya gitu kan? Dan ternyata mereka sendiri dari pihak Apple ya, itu merasa yakin bahwa modelnya itu nggak salah. Mereka tuh yakin bahwa modelnya itu nggak bias. Padahal mereka sendiri nggak paham kenapa bisa prediksi muncul seperti itu. Bayangin nih Apple, ya perusahaan yang kita tahu teknologi dan inovasinya sangat sangat bagus gitu. Tesla dan Uber ya. Dulu ada kasus ya di mana mobil Uber dan mobil Tesla itu pernah nabrak orang. Ya ini yang self driving car-nya ya. Itu pernah nabrak dan ada yang sampai meninggal. Kalau yang Uber itu yang meninggal adalah yang pedestriannya ya, pejalan kakinya. Tapi kalau yang Tesla model ini yang meninggal adalah drivernya. Gitu. Nah, bayangkan ya, kalau misalkan nih ya, yang terjadi kecelakaan seperti ini. Gitu ya. Ini kan self driving car ya. Mereka pasti ada AI kan di dalamnya. Cuman pertanyaannya adalah kalau terjadi kesalahan seperti ini, siapa yang disalahkan? Mobilnya kah? Tapi kan mobilnya nggak punya consciousness. Nah, itu udah masuk ke tingkat yang lebih berbeda lagi. Apa itu consciousness? Apa itu mesin yang atau model AI yang sadar dengan dirinya sendiri? Ya. Atau mungkin yang salah adalah pembuat modelnya. Tapi kalau misalkan salah, gimana cara membuktikan bahwa modelnya salah? Atau mungkin ini hanya kebetulan aja terjadi. Tapi bagaimana menjelaskan bahwa ini tuh terjadi secara kebetulan? Nah, kebanyakan rumitnya kalau kita nggak paham bagaimana cara kerja dari si model. Nah, ini juga sama nih, ya. Studi menemukan bahwa gender dan tipe kulit, ya, tipe warna kulit bias in commercial artificial intelligence systems, ya. Jadi ternyata model ini, ya, dia bilang the three programs error rates in determining the gender of light skin men were never worse. Jadi ketika model ini dipakai untuk mendeteksi manusia dengan gender laki-laki dan berkulit light skin ya, mungkin berkulit putih maksudnya, itu tidak pernah nilainya itu tidak pernah jatuh dari 80% gitu ya kebenarannya ya. Tapi untuk yang dark skin woman, udah kulit hitam perempuan itu misalkan ya. However, the error rates balance ya. Jadi error rates-nya tuh gede banget ya. To more than 20% in one case and 24% in the others too. Jadi
kesalahan apa terdapat kesalahan bias gender dan bias ras juga di sini. Nah, ini yang paling terkenal yaitu bagaimana model itu dipakai untuk memprediksi future criminals, ya. Dan ternyata modelnya bias terhadap orang kulit hitam, ya. Nah, ini adalah hasil analisis ya bahwa ternyata orang kulit putih, ya, yang dilabel sebagai higher risk but didn't reoffend itu lebih rendah dibandingkan orang kulit hitam, ya, African American. Tapi mereka yang didetek lower risk yet did reoffend, ya. Jadi gini, prediksi modelnya adalah di higher risk, ya. Kenyataannya memang tidak reoffend, jadi melakukan kejahatan. Nah, ternyata lebih yang label high risk itu sedikit ketimbang kulit hitam. Tapi yang dideteksi sebagai lower lebih banyak kulit putih ketimbang kulit hitam, gitu. Padahal 47,7% ini yet did reoffend, artinya apa? Mereka ini melakukan kejahatan kembali gitu. Sedangkan kulit hitam yang melakukan kejahatan kembali hanya 28,0%. Bayangkan, ya. Model itu, ya, model machine learning itu bisa melakukan diskriminasi orang yang bisa menentukan siapa yang layak masuk penjara dan mana yang tidak. Tapi ya biasnya bias. Nah, ini satu lagi. Ini adalah salah satu model yang biasa dipakai oleh NLP engineer gitu ya untuk membuat representasi teks menjadi matriks, yaitu word to fact, gitu ya. Model ini sempat digadang-gadang model yang bisa dibilang ya bisa mengerti relasi kata, relasi semantik. Kayak misalkan contoh, kalau misalkan laki-laki dan maka dia raja, maka kalau dia woman, padanannya apa? Nah, model ini dia bisa menjawab bahwa padanannya itu adalah queen, gitu ya. Ini kan kayak soal-soal CPNS gitu ya, atau soal-soal ketika kita mau ujian masuk kampus gitu kan. Nah, model ini bisa dengan baik ya mendeteksi relasi semantik gitu. Nah, mungkin kayak kita pikir bahwa kayaknya nggak akan salah deh model ini gitu ya, nggak akan ini kan bukan model seperti model HR yang tadi ya gitu kan, atau misalkan model untuk mendeteksi orang ini layak atau tidak dapat kredit kan. Ini tuh hanya untuk membuat representasi matriks dari teks gitu. Kayaknya nggak akan ada yang aneh dari model ini. Nah, sekarang kita quick quiz ya. Kalau misalkan dia laki-laki dan dia seorang programmer, pertanyaannya adalah kalau dia perempuan, maka dia apa? Ayo, ada yang mau jawab via chat aja? Kira-kira apa nih? He programmer, dan kalau she apa? Programmer juga. Oke, ada yang jawab programmer juga. Ada lagi yang mau menjawab? Ayo, apakah benar jawaban yang programmer? Ayo, designer, programming, maksudnya programmer kali ya. Oke, apalagi? Ayo, ada ide nggak kira-kira jawabannya apa nih? Ya, nah, kebuka jawabannya. Ya. Nah, jawabannya ternyata adalah homemaker. Jadi kalau misalkan dia laki-laki dan dia programmer, maka kalau dia perempuan, dia akan dianggap sebagai ibu rumah tangga padanannya. Ini padanannya programmer adalah ibu rumah tangga untuk perempuan. Nah, ini pernah diteliti oleh beberapa ilmuwan di NLP ya. Jadi ada paper ya, man is to computer programmer as woman is to homemaker ya, debiasing word embeddings ya. Pada paper ini dia menjelaskan seberapa baik word to fact itu untuk menangkap pola pola semantik ya dari modelnya. Dari teks gitu ya. Cuman
ada kasus di mana ini terjadi, gitu ya. Ketika men dianggap sebagai komputer programmer, maka padanannya kalau woman adalah homemaker. Dan ini tidak hanya satu kasus loh ya. Ini tuh terjadi di beberapa kasus lain. Contoh, ya, ternyata setelah dianalisis nih, ya, extreme she occupations atau pekerjaan-pekerjaan untuk label she apa? Yang pertama itu adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah suster, yang ketiga adalah resepsionis, yang keempat adalah librarian, yang kelima adalah socialite, keenam adalah hairdresser dan seterusnya. Kalau kita pikir-pikir ini apa pekerjaannya itu apa ya? Nggak korporat banget lah misalkan ya. Tapi kalau untuk yang he, dia akan dikenal sebagai maestro yang paling tinggi, lalu ada skipper, lalu ada protege, ya, lalu ada filosof. Lalu yang kelima adalah captain, yang keenam adalah arsitek, yang ketujuh adalah financier, dan yang kedelapan adalah warrior. Ya, dan seterusnya. Yang paling hebat di bos ya. Ranking kedua apa yang peringkat ke-12, extreme he occupations. Gitu. Dan kalau misalkan mungkin teman-teman coba iseng ya, saya nggak tahu apakah ini masih berlaku atau enggak. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Google Translate, misalkan seperti ini, ya, maka translate yang muncul adalah seperti ini. Ya, misalkan dia adalah dokter, yang satu lagi dia adalah suster. Kata dia di sini kan tidak berelasi dengan gender manapun kan, ya enggak? Tapi setelah kita translate ke bahasa Inggris, maka dia adalah dokter, jadi he is a doctor. Kalau dia adalah suster, jadinya she is a nurse. Ya, dia ada suster, jadi she is a nurse, gitu ya. Jadi menurut dia, kalau he itu pasti dokter, she itu, nurse itu untuk she, kalau dokter itu memang untuk he padanannya. Ya. Nah, bayangkan model ini dipakai untuk situs-situs pekerjaan lamaran kerja seperti Jobstreet, seperti LinkedIn misalkan, ya. Untuk orang-orang yang kebetulan gendernya laki-laki, dia akan mendapatkan ranking pertama karena berdasarkan kecocokan kata kunci. Gitu ya. Misalkan kita nyari komputer programmer, maka yang akan muncul adalah laki-laki semua. Mungkin sebagian besar laki-laki, hanya sebagian kecil yang perempuan. Hanya dengan menggunakan model yang seperti ini. Gitu. Jadi kalau cukup ekstrim ya kalau misalkan kita coba implementasi ini ke bisnis. Nah, apa jadinya takeaways yang kita peroleh dari slide yang panjang itu, bahwa black box AI ya atau AI secara general itu menciptakan business risk atau menciptakan resiko bisnis untuk industri dan menciptakan keraguan dan kebingungan. Gitu ya. Karena saking black box ya, kita nggak ngerti apa yang terjadi di dalam box ini, ya, sehingga tiba-tiba dari input yang kita kasih keluar prediksi, sehingga ya di situ akan terjadi resiko karena kita nggak paham apa yang terjadi nih di dalamnya, gitu, ya. Sehingga ya akan menimbulkan kebingungan lah bagi orang-orang yang bekerja dengan model seperti ini. Kayak misalkan saya nih tiba-tiba bukan bikin ya. Misalkan saya pengen jadi nasabah kartu kredit di bank tertentu misalkan. Tahu-tahu ditolak gitu misalkan. Terus kita nanya dong, kenapa nih kok saya ditolak? Kan saya nggak pernah ngutang misalkan ya, belum pernah ngutang, jadi saya nggak punya catatan merah di BI gitu ya. Saya juga nggak punya catatan kriminal, usia saya juga usia produktif, tapi kenapa ditolak? Terus tahu-tahu jawabannya, ya nggak tahu, itu hasil dari model. Nah, bingung. Sayanya sebagai orang nasabah bingung, ditolak tapi tanpa alasan yang jelas, tapi di sisi lain orang yang bikin modelnya atau mungkin orang yang bertugas menyampaikan informasi tersebut juga sama bingungnya karena nggak paham kenapa itu bisa terjadi. Gitu. So, mungkin pertanyaannya adalah kalau bagaimana sih kita bisa membuka nih, ya, kita coba menembus black box ini, ya, sehingga kita bisa memahami dan mempercayai model yang sudah dibuat. Nah, kita masuk ke explainable AI, ya. Apa itu explainable AI? Kita coba ambil contoh ini dulu ya. Misalkan ini kita tahu ini adalah gambar kucing. Nggak ada yang bilang ini gambar panda, nggak ada yang bilang ini gambar misalkan gambar panda, gambar gambar anjing gitu misalkan.
Ya kan, ini kan jelas gambar kucing. Ya. Cuman manusia itu dia ngerti ini kenapa ini gambar kucing. Misalkan ya kita lihat dari telinganya itu cenderung pointy ketimbang kalau anjing itu biasanya ada yang pointy tapi ada juga yang yang apa itu yang memanjang gitu loh. Saya nggak tahu sebutannya apa ya. Jadi telinganya itu kayak bukan belalai apa sih sebutannya saya nggak tahu deh. Ya, ada yang telinganya pendek dan lain-lain. Terus mungkin dari mata ya, matanya cenderung seperti ini gitu ya. Kalau misalkan hewan-hewan lain tidak seperti ini. Terus kalau kucing itu ya dia ada kumisnya gitu misalkan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mesin belajar dari struktur ini? Bagaimana dia bisa bilang bahwa ini tuh kucing gitu. Nah, jadi pada prosesnya gini, kita punya gambar ya, kita latih modelnya ya sedemikian rupa sampai modelnya jadi dan memiliki akurasi tertentu. Lalu kita coba masukkan gambarnya kembali ke dalam model dan kita bisa dapat bahwa prediksinya adalah kucing misalkan. Ya, dengan tingkat kepercayaan atau probabilitas sebesar 80%. Nah, tapi pertanyaannya adalah ya, tapi kenapa? Bagaimana si model ini bisa mendeteksi bahwa ini kucing? Itu adalah tanda tanya besar. Ya. Nah, bagaimana kalau yang terjadi seperti ini? Ya, misalkan nih, kita coba menggunakan gambar yang sama, tapi kita tambahin semacam noise gitu ya, titik acak aja gitu pada gambarnya. Dan sebenarnya ketika kita tambahin ini ke dalam sini, tidak memberikan dampak apa-apa pada gambarnya. Gambarnya kan tetap kucing misalkan. Dan ternyata setelah kita masukin ke model, setelah ditambah random noise, ternyata prediksinya berubah dari kucing jadi anjing misalkan. Ternyata dibilang, oh ini gambar anjing nih dengan probabilitas sebesar 80%. Nah, gimana? Bingung kan kita jadinya, ini kenapa bisa kayak gitu ya? Dan ini bukan buatan-buatan saya aja nih. Ini pernah terjadi atau pernah diriset sebelumnya, yaitu oleh si Ian Goodfellow ya dan kawan-kawan. Jadi dia melakukan eksperimen ya. Jadi ini ada gambar panda nih. Panda ini dia diprediksi oleh model dengan confidence sebesar 57,7%. Lalu ditambahlah sedikit noise di datanya. Dan ternyata setelah ditambahin noise ini, gambarnya nggak berubah. Kita melihatnya tetap panda kan ini, ya kan? Nggak ada hampir nggak ada perbedaan. Oh kan kayaknya subtle, nggak kelihatan banget lah perbedaannya itu apa, ya. Cuman ternyata setelah kita masukin ke dalam model, ternyata diprediksi sebagai gibbon. Ya gibbon tuh kayak monyet gitu ya, atau kera. Atau ada yang beda monyet sama kera tuh. Kera tuh ada ekornya, monyet nggak ada ekornya. Kayak kera, monyet. Pokoknya salah satunya itulah ya, monyet gibbon tuh antara monyet atau kera. Dengan confidence yang lebih tinggi ketimbang sebelumnya sebagai panda, yaitu gibbon sebesar 99,3%. Nah, bayangin tuh, ya. Kalau misalkan ini terjadi, ya bayangkan ini tuh terjadi pada self driving cars. Ya, ada manusia lewat, harusnya objek dideteksi sebagai manusia. Karena kebetulan di depan dia harusnya berhenti dong mobilnya. Tapi entah kenapa ada noise tiba-tiba muncul sehingga dia tidak dideteksi sebagai orang. Atau bahkan nggak terdeteksi, pokoknya ini apa gitu objek lewat gitu ya, yang mana bagi si mobilnya ya udahlah jalan aja terus gitu. Akhirnya kecelakaan lah terjadi orang tersebut dan bisa sampai meninggal. Nah, apalagi di dunia kesehatan, misalkan nih ya ada ibu-ibu hamil misalkan, lalu ibu-ibu hamil ini mungkin dia ngerasa nggak enak di perutnya gitu kan, kita dicoba dia berobat ke dokter. Nah, si dokter ini dia pakai alat bantu, misalkan menggunakan model machine learning gitu ya, untuk mendeteksi apakah ada masalah di dalam perutnya, di sekitar perutnya gitu. Dan ternyata pas dideteksi, ternyata pas dites kesehatannya secara menyeluruh gitu ya, nggak cuma perut doang. Nah, ternyata diperoleh bahwa, oh kemungkinan Anda itu terkena ovarian cancer. Ya, bayangkan nih, bisa antara iya dan tidak. Kalau misalkan iya benar ovarian cancer, gitu ya, oke lah nggak masalah. Tapi pertanyaan adalah kalau misalkan salah prediksi, bahwa sebenarnya bukan ovarian cancer mungkin, tapi itu mungkin nggak ada penyakit, gitu ya.
Tapi bagaimana menjelaskannya gitu? Ya kalau misalkan itu terjadi kesalahan prediksi. Nah, bayangkan kalau misalkan kita ya udah si orangnya percaya aja, akhirnya apa? Akhirnya dia mau nggak mau karena dia ada ovarian cancer kan, kalau mau hidup maka rahimnya harus dibuang. Kalau benar prediksinya ya berarti selamat lah kan. Tapi kalau misalkan tidak terjadi, emang tidak sakit, tapi ternyata dideteksi sakit kena ovarian cancer, berarti mau nggak mau dibuang rahimnya dan nggak bisa melahirkan lagi. Gitu. Nah, sehingga kita coba definisikan kembali ya, apa sih maksudnya interpretability gitu ya. Nah, interpretability itu adalah kemampuan dari modelnya untuk bisa menjelaskan atau mempresentasikan dirinya sendiri ke dalam apa? Ke dalam terms atau kata-kata yang bisa dipahami oleh manusia. Gitu ya. Jadi model apa ketika kita melihat modelnya gitu ya, kita tahu bahwa maksud si modelnya itu bahwa ini tuh memiliki dampak positif, itu memiliki dampak negatif. Oh, ini tuh dampaknya sebesar sekian persen, sedangkan yang ini dampaknya kecil sekian persen gitu misalkan. Kita bisa langsung lihat contohnya apa model-model yang seperti ini. Contohnya adalah model-model regresi linear ya. Model regresi linear, model regresi logistik, model yang kelihatan formula matematisnya itu umumnya interpretable ya, karena kita bisa langsung paham gitu. Terus ada lagi model apa? Misalkan model decision tree, ya model berbasis pohon itu lebih kelihatan lagi. Bisa kelihatan terus ya kan. Oh, kenapa nih terdeteksi sebagai terkena ovarian cancer? Oh, mungkin dari histori apakah dia pernah merokok atau tidak gitu ya, atau mungkin dia pernah 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 terkena penyakit tertentu atau tidak gitu ya. Sehingga terdeteksilah bahwa diprediksilah bahwa dia terkena ovarian cancer gitu. Jadi kita bisa langsung paham in understandable terms gitu ya. Nah, kalau explanations itu apa? Explainability itu ya adalah kemampuan dari si model untuk bisa menjelaskan atau sebagai apa ya? Sebagai penengah antara manusia dan decision maker. Dalam hal ini adalah apa ya? Modelnya gitu. Yang mana ya both an accurate proxy of the decision maker and comprehensible to. Jadi artinya apa? Artinya si apa dia tuh memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan atau proxy ya dari si decision maker, dalam hal ini adalah AI gitu ya, dan penjelasannya itu dapat dipahami oleh manusia. Nah, biasanya agak ketukar nih antara interpretability dan explainability ya. Nah, makanya kita bandingkan. Interpretability itu adalah kemampuan dari model untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Dalam tanda kutip ya, bukan bicara dalam artian ngomong, tapi kita tuh bisa langsung memahami dari bentuknya aja, dari bentuk modelnya gitu. Oh, maksud reasons-nya seperti ini. Dan explainability itu adalah bagaimana kita mempresent modelnya sehingga kita bisa menjelaskan reasons yang dihasilkan oleh si model kepada audiens tertentu. Misalkan entah itu audiensnya adalah stakeholder bisnis kita, stakeholder marketing kita, atau head of data kita, dan lain-lain. Orang-orang yang memang membutuhkan penjelasan dari model. Gitu. Nah, apakah ini hal baru? Dikatakan hal baru gak juga, gitu ya. Bahkan ini tuh cukup lama ya, orang-orang udah mulai sadar bahwa kayaknya kita perlu deh memahami inner working dari si model, gitu ya. Nggak cukup hanya dengan memberikan nilai prediksi dan prediksi aja tanpa memahami reasons di baliknya. Nah, salah satu yang punya inisiasi ini adalah DARPA. DARPA ini adalah pindadnya Amerika. Bayang ya, kayak perusahaan bukan perusahaan sih, lebih kayak apa ya, kayak organisasi, bukan organisasi juga. Jadi pokoknya kayak suatu instansi gitu yang fokus pada pembuatan atau riset-riset terkait teknologi-teknologi militer gitu ya. Bagi mereka ini mungkin penting. Kenapa? Karena aneh aja gitu kalau misalkan apalagi militer ya, keputusan-keputusannya itu bisa bisa berdampak sangat besar. Misalkan antara apakah kita perlu menyerang atau tidak gitu ya, atau misalkan apakah kita perlu melakukan strategi ini atau itu kan nggak bisa kita serahkan kepada suatu mesin yang bahkan kita nggak ngerti inner working-nya gitu ya. Itu kenapa dengan SII mereka berharap bahwa mereka bisa memahami kenapa modelnya seperti itu dan kenapa tidak seperti itu gitu ya. Mengapa modelnya bisa benar prediksinya dan kenapa modelnya bisa gagal prediksi
gitu ya, dan bisa tahu kapan model ini bisa dipercaya dan mengapa model ini tidak bisa dipercaya, gitu ya, dengan mengetahui reasons-nya, gitu. Dan jadinya seperti ini nantinya, ya, yang dulu kita cuman dari dunia ini, kita ambil data, lalu dari data kita pakai untuk melatih model dan prediksinya langsung di-inform ke manusia, kita akan menaruh sesuatu di antara kedua ini, yaitu explainability, ya. Dengan ada explainability, yang kita inform nggak cuman prediksi aja, tapi yang kita inform adalah decision dari si model. Sehingga human atau kita sebagai manusia itu paham kenapa modelnya bisa memprediksi atau bisa memberi keputusan seperti itu, ya. Jadi ada penengah sekarang, tidak serta-merta hanya dari prediksi aja. Nah, tapi mungkin teman-teman akan bertanya, ya oke, kelihatannya bagus ya XAI ini, cuman apa sih, mengapa kita perlu mempelajari ini gitu? Mengapa ini tuh penting untuk kita? Ya, terutama untuk teman-teman yang ini calon-calon data scientist, gitu ya. Apa sih pentingnya kalian tuh belajar XAI? Ada 5 hal, ya. Yang pertama adalah debugging, ya. Jadi teman-teman yang di-debug itu biasanya nggak cuman program komputer doang, tapi machine learning suatu saat itu akan di-debug juga. Karena bisa kan model itu bisa aja dia memberikan prediksi yang salah. Nah, pertanyaannya adalah, ya kenapa bisa salah prediksinya? Nah, disitulah kita ngecek, ya, kita melakukan debugging pada model. Misalkan bisa jadi, oh ternyata modelnya tuh salah, prediksi itu bisa salah karena mungkin kita menggunakan data yang salah juga, gitu ya. Atau mungkin ada variabel yang sebenarnya dampaknya itu tidak terlalu penting, tapi dianggap penting, entah itu karena kesalahan pada pemrosesan data, atau mungkin kesalahan dari model ketika dia melakukan curve fitting atau data fitting, gitu ya. Lalu yang kedua adalah auditing, ya. Dari auditing itu artinya kita mencoba memeriksa apakah model ini tuh sudah memenuhi standar atau syarat tertentu. Misalkan apakah model sudah dilatih tanpa menggunakan variabel-variabel yang bias, misalkan bias gender, bias ras, gitu ya. Apakah model ini bisa dipakai, bisa menjelaskan dirinya sendiri, gitu ya. Apakah model ini memiliki resiko-resiko tertentu gitu ya ketika digunakan dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah leveraging, ya, dengan kita bisa memahami bagaimana model itu bekerja, kita bisa tahu nih kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mengimprove kemampuan modelnya, gitu ya. Mungkin entah itu dengan, oh ternyata ada variabel-variabel yang kalau misalkan kita buang, gitu ya, prediksi itu bisa jadi lebih baik, gitu ya. Jadi kita bisa mengimprove kemampuan dari si model. Lalu yang keempat adalah trust, ya. Bayangkan untuk ini ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, fintech, perbankan, gitu ya. Kalau kan mereka tuh adalah bisnis yang bisa ya dia tuh bisa bisa mendapatkan uang gitu ya, dengan menjual kepercayaan. Dalam hal ini maksudnya, ya orang-orang tuh harus percaya dulu bahwa mereka itu aman, mereka itu eee, apa, eee uang mereka tuh aman, terus mereka mudah dimudahkan untuk misalkan mendapatkan kredit atau apa, sehingga dia mau jadi nasabah bank tersebut, gitu. Cuman bayangkan kalau misalkan kita membuat suatu model yang orang-orang itu bahkan nggak ngerti kenapa ini bisa misalkan kenapa kreditnya bisa ditolak, kenapa dia dianggap fraud gitu ya. Misalkan, tahu-tahu teman-teman dapat surat panggilan gitu ya, ke kantor polisi, terus karena pas nyampe ke kantor polisi tanya, "Kenapa nih kok saya dipanggil ke sini?" "Oh, Anda itu ada laporan dari bank A," gitu misalkan ya. Bank A ini menganggap bahwa Anda itu terdeteksi atau memiliki probabilitas untuk melakukan penipuan. Nah, bayangkan ya, mungkin kita nggak pernah ngelakuin hal-hal tentu atau kebetulan mungkin ya, secara kebetulan kita mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin mirip dengan fraudster, tapi kita jadinya kayak ya dideteksi sebagai fraud gitu ya. Tapi kita nggak tahu nih kenapa kita dideteksi sebagai fraud, apakah karena mungkin perilaku kita itu memang seperti orang fraud gitu ya, yang menggunakan platform tersebut, atau bisa jadi karena ada profil yang dianggap bahwa, oh bisa jadi nih, karena dia asalnya dari sini, dari kota ini, dari daerah ini, maka orang ini akan memiliki kecenderungan untuk melakukan fraud di platform kita.
Tapi karena kita nggak bisa explain ya, jadinya kita nggak tahu nih ya mana yang benar. Nah itulah kenapa penting trust ya. Lalu yang terakhir adalah examining. Jadi kita bisa memeriksa lebih dalam apakah reasons-nya itu sudah benar atau belum. Karena seperti yang saya bilang bahwa model itu bisa aja ngasih prediksi sampai akurasi 94%, 95%, sampai 100% bahkan. Cuman pertanyaan besarnya adalah yakin nih prediksinya itu menggunakan alasan yang benar gitu ya. Sebagai contoh ya misalkan kita tuh menganggap bahwa orang-orang yang menggunakan fraud gitu ya, itu menggunakan vouchers misalkan lebih dari 100 dalam 1 bulan misalkan, ya. Nah, kebetulan mungkin ada orang ya, sorry, jangan situ dulu, kebetulan aja dengan fakta tersebut kita bisa mengetahui bahwa mana orang yang fraud dan mana yang tidak fraud dengan tepat. Tapi masalahnya kan bisa aja dong orang-orang dapat vouchers gitu ya, atau menggunakan vouchers karena dia mungkin seorang voucher hunter, dia menggunakan vouchers, sebanyak-banyaknya tanpa tahu bahwa itu adalah ciri-ciri orang fraudster gitu misalkan. Tahu-tahu dia dideteksi sebagai fraud, lalu dia ditendang dari platform tersebut. Ya. Nah, dengan kita bisa memaksa, kita jadi tahu nih apakah reasons-nya sudah benar atau belum. Nah, dan ini nggak sia-sia ya. PwC pernah menyebutkan atau menjelaskan ya dampak dari explainable AI pada bisnis ya dalam salah satu paper white-nya yaitu Driving Business Value Through Jitter Understanding ya bahwa 67% ya business leaders taking part in PwCs ya PYCs atau apa ya sebutannya pada tahun 2017 gitu ya percaya bahwa AI dan automation will impact negatively on stakeholder trust level ya in their industry in the next 5 years ya. Mereka percaya bahwa otomasi AI gitu ya bukannya berdampak positif terhadap perusahaan seperti yang digembar-gemborkan mungkin entah itu di berita-berita teknologi atau mungkin yang biasanya di-sharing sama grup bapak-bapak gitu misalkan ya. Nggak sepositif itu ternyata mereka menganggap bahwa dampaknya itu negatif karena saking black box-nya model itu. Kita nggak bisa tahu isi dalamnya apa. Sehingga stakeholder cenderung jadinya misdistrust gitu terhadap apa yang terjadi, terhadap model yang kita bikin. Ya, terhadap bisnis lebih tepatnya ya. Karena kita menggunakan model yang kita sendiri mungkin nggak paham. Ya. Segini pentingnya pemahaman terhadap model. Dan kalau misalkan teman-teman suatu saat ya mungkin punya perusahaan dan mungkin ingin bermitra dengan perusahaan di Eropa, nah ada salah satu yang mungkin teman-teman perlu antisipasi yaitu GDPR. Dalam salah satu regulasi di GDPR itu adalah right related to automated decision making including profiling. Ya, jadi di dalam hak yang terkait dengan pembuatan keputusan yang bersifat otomatis termasuk profiling ya. Jadi di dalam poinnya itu adalah you must identify whether any of your processing falls under Article 22 and if so make sure that you dipastikan bahwa Anda give individual information about the processing, introduce simple ways ya, menjelaskan secara sederhana ya to request human intervention or challenge the decision. Jadi mereka bisa aja nanya nih kalau misalkan ada prediksi muncul nih ya, misalkan teman-teman bikin model credit scoring gitu ya. Terus diterapkan di Eropa dan ada orang yang mungkin komplain kenapa misalkan dia nggak layak dapat kredit. Teman-teman diwajibkan untuk bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Ya, dan teman-teman diminta untuk bisa mengecek secara reguler apakah sistemnya bekerja dengan baik. Ya, bagaimana cara mengeceknya dan bagaimana caranya bisa menjelaskan secara sederhana. Nah, ada best practice yang ditulis di situ ya. Kalau misalkan teman-teman masuk ke dalam linknya adalah use visuals to explain what information we collect or use and why this is relevant to the process. Jadi teman-teman diwajibkan untuk bisa menjelaskan informasi dari model black box ya. Ya, dan kenapa itu relevan ya untuk decision making. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman bikin model credit scoring tadi
dan nggak bisa menjelaskan kepada orang yang komplain misalkan. Ya, berarti teman-teman tidak mengikuti GDPR, regulasi mereka, ya. Tentu ada konsekuensi karena tidak memenuhi ini, antara mungkin ya ditolak, kayak nggak bisa masuk ke tidak bisa bermitra dengan perusahaan di EU di Uni Eropa karena tidak sesuai dengan regulasi gitu ya. Atau kalau misalkan udah ada korban dan komplain, mungkin bisa lebih panjang lagi urusannya. Dan ternyata orang tetangga terdekat kita, Singapura, itu udah berpikir lebih jauh, ya. Jadi dalam salah satu paperwhite yang mereka punya dari PDPC, gitu ya, model Artificial Intelligence Governance Framework, di situ ada penjelasan terkait bagaimana model itu harus bisa explainable, transparent, and fair, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa explainable, bisa transparent, dan bisa tahu bahwa modelnya itu fair? Ya, jawabannya itu lagi, ya, bahwa kita perlu mengetahui bagaimana mengekstrak knowledge dari model menggunakan explainable AI, gitu, ya. Dan kita juga sebenarnya ada sih strategi nasional terkait AI ya, di mana kalau misalkan teman-teman baca salah satu dokumen ya, itu ada misi seperti ini, bahwa kita tuh ingin menghasilkan produk kebijakan yang relevan dan menjamin keamanan bagi masyarakat. Ya, tujuan dari dibentuknya ini, dan bayangkan bagaimana mewujudkan kecerdasan buatan AI yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya, seperti yang dituliskan di sini. Tapi kita juga bahkan nggak ngerti inner working dari modelnya. Tentu ya, ini tuh misi ini tidak akan tercapai. Ya, itu kenapa teman-teman mulai sekarang nggak cukup hanya dengan belajar machine learning doang, gitu ya. Kalau cuma belajar machine learning doang, anak SMA juga bisa, ya. Tapi teman-teman belajarlah bagaimana caranya bisa menarik reasons dari si model. Karena itu yang ilmu yang cukup jarang diajarkan, even di bootcamp, gitu ya. Dan tekniknya itu udah ada. Teman-teman tinggal deep dive, pelajari bagaimana caranya menggunakan teknik-teknik ini, ya, kayak ada ya sebutnya local interpretability, ada global interpretability gitu ya. Ada yang sifatnya model spesifik yang penjelasannya sangat tergantung pada model, ada yang disebut dengan teknik model agnostik, yang mana apapun modelnya kita bisa explain, gitu ya. Kalau lokal itu artinya penjelasan per titik data secara sederhana ya. Kalau global itu adalah penjelasan secara dataset, ya. Dan ini masing-masing ada contoh-contohnya. Kayak misalkan nearest neighbors itu yang biasanya lokal dan model spesifik. Ada lagi wake plot, ya, biasanya kita peroleh dari hasil pemodelan regresi linier gitu ya. Itu adalah penjelasan secara global, secara dataset, dan model spesifik karena hanya bisa digunakan untuk model-model linear seperti regresi linier, regresi logistik, dan model-model linear lainnya. Lalu ada lagi yang model agnostik dan global. Contohnya adalah partial dependence plot yang mampu menjelaskan secara jelas apa hubungan antara variabel dengan prediksinya, gitu ya, berdasarkan reasons dari si model. Apakah benar seperti ini, atau mungkin bukan benar atau tidak ya, lebih tepatnya dia hanya menunjukkan aja. Masalah benar atau tidak itu perlu bantuan expert. Ya, apakah reasons-nya sudah benar atau belum. Dia hanya bilang bahwa oke, ini nih reasons yang saya punya terkait variabel dan hubungannya dengan prediksi. Gitu ya. Lalu ada lagi yang lebih spesifik, yaitu model agnostik dan lokal, artinya penjelasan per titik data dan modelnya bebas mau apapun. Ya, salah satu tekniknya adalah LIME. Nah, teman-teman untuk mempelajari ini itu bisa aja ya menggunakan referensi-referensi nantinya saya kasih, ya. Yang pertama ada 2 buku ini. Buku ini buku gratis ya. Teman-teman bisa langsung akses aja ya, dan tidak perlu membayar, tidak perlu membajak juga ya. Hentikan pembajakan buku karena bikin buku susah. Ya. Ini ada ini buku yang ini tuh fokus kepada case studies bagaimana menggunakan XAI pada konteks bisnis dan kesehatan dan kasus-kasus lainnya. Lalu yang ini adalah buku yang lebih ke teoritisnya, kayak misalkan atau mungkin buku foundational ya, buku yang lebih mendasar lagi. Kalau ini kan lebih ke applied, kalau ini lebih ke landasan,
Ya landasan kenapa ada yang disebut dengan model agnostik, ada model model dependent dan lain-lain gitu. Nah, ini buku juga cocok juga nih kalau misalkan teman-teman pengen mengetahui nggak cuman sekedar tahu bagaimana menarik reasons dari si model, tapi juga tahu batasan-batasan tekniknya. Sehingga nanti teman-teman nggak sembarangan pakai. Karena kebanyakan kita ya, udah misalkan, oh tahu nih ada model paling bagus, dipakai model itu terus tanpa tahu ternyata ada alternatif yang jauh lebih baik. Misalkan yang paling sering dipakai itu adalah XGBoost. Orang-orang sering banget tuh pakai model XGBoost dipakai terus gitu kan, tanpa mengindahkan model-model yang mungkin bisa reasons-nya lebih benar gitu ya, atau mungkin tanpa menggunakan model yang rumit seperti XGBoost itu bisa gitu ya. Ada apa Permisi nih? Bapak, mohon Yap. maaf. Untuk waktu presentasinya sudah habis, Pak. Oh, udah habis. Ya udah emang udah habis kok materinya. Mohon maaf Ya ini Bapak, saya terima kasih. ini Untuk para beberapa peserta, aja. sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan langsung dijawab oleh pembicara kita kedua, yaitu Bapak Hadi Suryo. Bagi para Yap. peserta, jika ingin bertanya boleh langsung memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Yuk, para peserta yang ingin bertanya. Atau saya aja mungkin Pak yang bertanya Pak. Ya, silakan. Oke, permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini agak sedikit luar konteks, cuman tadi saya sempat nyatat sedikit tentang pengaplikasian machine learning, yaitu tentang ada image generator dan identification entity. Yap. Saya jadi teringat tentang wawancara seorang teknokrat asal Amerika yang dia tuh pernah mengatakan bahwa AI itu akan lebih berbahaya dibandingkan nuklir. Mungkin kami masyarakat awam menganggap itu sebagai sebuah mungkin karena kami belum mengerti ya Pak bagaimana AI itu berjalan. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan Pak kenapa seorang teknokrat itu bisa mengatakan hal seperti itu padahal dia pun berkecimpung di dunia itu. Terima kasih. Oke. Anggapan bahwa kenapa AI itu bisa dianggap sebagai lebih bahaya dari nuklir ya. Nah, mungkin karena bahwa nggak tahu ya antara dia udah pernah si teknokrat ini pernah tahu tentang XAI ini atau belum, atau pernyataan ini muncul apakah setelah adanya XAI atau sebelum ada XAI. Karena sebelum adanya XAI dulu itu kita sangat tergantung pada model ya. Jadi intinya kita percaya banget nih kalau model itu akurasinya udah 95% ke atas gitu ya, udah percaya aja model ini akan bener deh. Nah kan pertanyaannya adalah, yakin nggak nih modelnya itu bener gitu ya? Bisa jadi model ini bias gender, bisa jadi model ini bias ras, ya. Sehingga lebih fatal, makanya ada sebutan method of mass destruction. Ya, karena ini kan model matematika intinya kan. Cuman karena kita tidak memahami inner working dari modelnya, bisa jadi prediksinya tuh salah, bisa jadi prediksinya tuh bias. Mungkin contoh paling gampang seperti ini ya. Kita coba ambil contoh ya, yang contoh prediksinya benar tapi reasons-nya salah. Ya, saya coba kasih contoh Wolf versus Husky ya. Machine learning. Nah, mana ya? Nah, ini ya. Kelihatan nggak sih gambarnya? Saya coba gedein dulu ya. Ops. Mana. Nah, ini. Ya, gambarnya emang kecil. Tapi agak kelihatan ya. Nah, jadi gini. Ada beberapa gambar. Ya, ini ada gambar husky sama gambar gambar serigala yang diprediksi benar. Misalkan ini kan diprediksi bahwa ini tuh sebagai serigala. Benar. Ya, bahwa ini adalah serigala. Ini dideteksi sebagai husky dan benar memang ini husky gitu. Dan ini dideteksi sebagai serigala dan benar ini adalah serigala. Nah, cuman pertanyaannya adalah benar nggak nih reasons-nya? Ternyata setelah diselidiki ya, ini tuh ini tuh disebutnya husky karena
dia secara benar melihat struktur dari si husky-nya. Ya, yang ini. Yang ini juga sama. Ini tuh dideteksi sebagai husky karena dia ngelihat dari struktur fotonya. Mungkin lihat dari profil wajah si husky-nya gitu ya, atau si hewannya. Nah, cuman untuk yang wolf gimana? Nah, ternyata ini ya kita lihat. Ini prediksinya benar sih. Benar serigala, tapi reason saya coba lihat. Dia ke arah mana? Ke arah background-nya. Ya, karena kebetulan background-nya warna putih, maka dia akan dideteksi sebagai serigala. Tuh, ya. Kebetulan ada salju-saljunya, maka dideteksi sebagai serigala. Sehingga ada nih gambar, ya sebenarnya gambar husky, tapi karena kebetulan latar belakangnya itu ada warna-warna putihnya, maka dia diprediksi sebagai serigala. Artinya apa? Bayangkan ada model, ya akurat, tapi dia ngasih research yang salah. Gitu. Oke, ini orang melakukan kejahatan, tapi karena dia kulit hitam. Misalnya. Ayo. Oh, dia ini layak jadi presiden karena dia rasnya orang Jawa misalkan. Ayo. Ayo. Ya kan? Betapa berbahayanya model ini ketika kita pakai untuk mendrive keputusan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya. Mungkin kalau misalkan mau contoh ada anime ya saya suka itu adalah apa namanya ya? Kok saya jadi lupa, salah satu anime itu keren banget, kalau saya bayangkan tuh contoh ekstrim bagaimana kalau misalkan AI itu dipakai untuk mendeteksi mana orang-orang yang akan menjadi penjahat dan mana yang enggak, gitu ya. Nah, sistem itu tuh dia mendeteksi dari aura, ya. Misalkan dia lihat bahwa oke ini terdeteksi bahwa orang ini tuh mengalami stres misalkan ya. Nah, sehingga orang ini layak untuk ditindak. Nah, bayangkan kalau misalkan orang lagi dipecat nih, ya, kan stres tuh. Terus tahu-tahu lewat robot itu, terus dia mendeteksi, oh Anda ini akan cenderung melakukan kejahatan. Padahal lagi stres nih, lagi dipecat nih gitu. Ya, akibatnya apa ya? Orang yang nggak bersalah dianggap bersalah. Ya, akan terjadi penangkapan-penangkapan yang sifatnya bisa sporadis. Nah, itu kenapa? Walaupun emang nggak membunuh secara brutal seperti layaknya bom atom gitu ya, tapi keputusan-keputusan dihasilkan oleh mesin-mesin ini tidak lebih sama bahayanya atau bahkan lebih berbahaya dibanding bom atom gitu. Bayang ya? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Yang saya tangkap pada penjelasan Bapak adalah mungkin konteks berbahayanya itu tidak berbahaya secara membunuh secara harfiah ya Pak, Iya namun betul, lebih ke privacy dan hal-hal yang lain. betul betul. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada lagi yang bertanya? Karena kita masih memiliki waktu sampai jam 14.30. Mungkin satu pertanyaan Wow, lagi. lumayan. Mhm. Yuk, satu pertanyaan lagi para peserta. Saya harap topiknya tidak terlalu berat ya, atau jangan-jangan saya penjelaskannya terlalu mendalam. Sehingga oh ya udah clear, saya tidak ada pertanyaan. Atau mungkin saya yang bertanya ya. Ini teman-teman dari jurusan apa sih? SI atau Computer Science? Atau ini semua mahasiswa? Baik Bapak, ada satu pertanyaan terakhir yang masuk Oh, dari ada. dari adminnya sendiri, Elras. Pertanyaan adalah Hmm, apa saja skill set yang dibutuhkan dan milestone untuk membangun AI atau MI L, ya? ML ML, kayaknya machine learning atau DL. ML atau DL. Terima kasih Bapak. Oke, kalau gitu saya coba jawab ya. Apa sih skill set yang dibutuhkan dan milestone ya?
skill set yang dibutuhkan oleh seorang data scientist untuk bisa atau seorang ya untuk bisa masuk ke atau membangun AI itu ada dua ya yang jadi kemampuan engineering sama kemampuan teoritis. Nah biasanya kemampuan engineering itu kayak kemampuan software engineering, bagaimana dia bisa membuat software, bisa membangun strukturnya gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kemampuan teoritis, yaitu kemampuan kayak statistika, kemampuan machine learning dan lain-lain. Dengan menggabungkan kedua ini sebenarnya kita bisa aja membangun AI atau membangun machine learning atau deep learning misalkan ya. Cuman agak ada yang kurang nih kalau hanya memanfaatkan kemampuan teknis software engineering tadi sama kemampuan machine learning aja atau kemampuan statistik lah atau matematis gitu ya. Perlu ditambah satu lagi yaitu kemampuan domain expertise ya. Jadi ada ada keahlian lain kayak misalkan kita ingin membuat AI untuk memprediksi apakah ada karyawan yang akan keluar atau tidak misalkan. Nah, berarti kita perlu pengetahuan tentang human resource atau human resource management. Atau setidaknya ada expert yang bekerja di bidang itu, benernya yang sudah dibuat itu udah benar atau belum. Atau misalkan kita kerja di e-commerce gitu ya, membuat model rekomendasi, maka nggak cukup hanya kemampuan machine learning dan kemampuan software engineering doang, tapi juga butuh orang bisnis yang bisa ngasih tahu bahwa kayaknya reason lu tuh benar, kayaknya reason lu tuh salah, kayaknya kalau misalkan kita menggunakan model ini akan memberi dampak kepada ROI perusahaan sekitar sekian persen. Kayaknya kalau menggunakan model ini kita justru boncos budgetnya, misalkan seperti itu. Jadi butuh yang ketiga tadi yaitu domain expertise. Dengan tiga ini kamu bisa katakan bahwa kamu tuh orang yang komplit untuk bisa terjun ke dunia AI gitu. Baik, terima kasih Bapak. Ada satu pertanyaan lagi ya? Baik, dipersilakan ingin bertanya. Yap. Mohon ditunggu ya Bapak. Yap. Permisi, saya boleh bertanya nggak? Oh ya, Boleh, dipersilakan. boleh, dipersilakan. Dengan Jadi Razi. Pak, saya ada pertanyaan. Bagaimana kaitannya AI atau ML dengan IoT? Apakah IoT bagian dari AI atau sebaliknya? Itu aja Kak. Oh, Terima kasih. oke, silakan. Oke, karena saya bukan orang yang berkecimpung langsung di dunia IoT, tapi saya bisa ngasih hubungannya. Jadi gini, biasanya IoT ini terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan edge computing gitu ya untuk keperluan otomasi. Kayak misalkan kita mendeteksi pH air, kita mendeteksi misalkan mendeteksi kayak dissolve oksigen di dalam air gitu ya, atau mendeteksi apapun, objek apapun. Nah, cuman kalau misalkan kita pengen membuat otomasi tapi yang bentuknya hanya sekedar manual tanpa adanya keputusan yang dihasilkan dari data tersebut, itu kan hanya sekedar IoT aja. Misalkan kayak sensor aja, dia hanya bisa mendeteksi sesuatu dan udah itu aja. Tapi bagaimana kalau misalkan kita nggak cuma pengen dia mendeteksi sesuatu, tapi bisa melakukan inferensi, prediksi terhadap apa yang dia terima atau data apa yang dia terima. Misalkan saya pengen membuat mesin ya, selain dia bisa mendeteksi pH air, bisa mendeteksi jumlah dissolve oksigen di dalam air, bisa mengasih tahu kira-kira seberapa apa aja komponen-komponen kimia di dalam air, saya bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan hewan atau misalkan ikan itu ya, atau mungkin udang yang ada di dalam kolam tersebut. Dan kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh si peternak atau yang punya tambak untuk mengatasi kalau misalkan ini akan ada diprediksi akan terjadi mortality yang sangat tinggi di kolam ini karena bla 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 bla. Nah, itu butuh AI. Gitu ya. Atau misalkan kita ingin mendeteksi sesuatu yang jauh lebih sulit, nggak bisa dideteksi secara sederhana ya, kayak misalkan mendeteksi objek di jalan. Itu kan nggak bisa menggunakan sensor biasa untuk mendeteksi apa itu mobil, apa itu lampu jalan. Nah,
Dengan kita menambahkan AI, kita bisa membuat mesin yang bisa mendeteksi objek-objek yang jauh lebih kaya, lebih kompleks gitu. Itu Uh, lengkap. Pak Hadi, Yap. gimana, Saudara Razik? Apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih untuk jawabannya. Oke. Terima kasih. Yap. Terima kasih para peserta dan pembicara kita pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah ice break atau quizzes. Quizzes adalah quiz yang akan diberikan oleh panitia kepada para peserta yang akan dijawab langsung ya. Yuk. Mohon maaf, terima kasih. Informasi tambahan bagi para pemenang dari quizzes ini, juara 1, 2, 3 akan diberikan hadiah oleh panitia Creative Science Week 2022. Nah, yuk, jadi langsung aja nih dikerjain quizzesnya. Mungkin link quizzesnya boleh? Oke, silakan. Kode quizzesnya sudah ada. Bagi para peserta yang ingin mengerjakan quizzesnya, langsung saja klik link yang ada di kolom chat dan mulai mengerjakan dengan kode quizzes 150950. Terima kasih. Bagi para peserta yang telah memasuki room chat ini, dimohon untuk menunggu atau login terlebih dahulu karena 5 menit lagi kuisisa kami akan mulai. Terima kasih.
Baik, para peserta dimohon untuk bersiap karena hitung mundur pengerjaan kuis akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Baik, waktu pengerjaan kuis akan berhenti pada hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya, oke. Selamat bagi para pemenang juara 1, 2, dan 3.
yaitu kepada Jordi, Iksan Danang, dan Tina. Kepada para peserta yang terpilih sebagai pemenang, harap memberikan screenshot berupa bukti peringkat dalam kuisis untuk diberikan kepada panitia dan penyerahan hadiah. Terima kasih. Lalu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di penghujung acara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Raden Hadi Suryo atas materi webinarnya. Pada sore hari ini. Lalu untuk acara yang selanjutnya merupakan sesi doa penutupan yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Firdaus selaku mahasiswa Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. Kepada Saudara Daus kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkatkan kedua tangan kita untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk itu, saudara atau saudari yang beragama non-muslim mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalil wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami yang penuh dengan rasa aman dan nyaman, Kau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara seminar yang kita laksanakan kali ini. Sekian mungkin doa penutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudara Daus atas bimbingan dan panduan dalam doanya. Tak terasa kita telah menuju ke akhir acara dari Creative Science Week 2022 by Universitas Mercu Buana. Acara selanjutnya merupakan sesi foto bersama seluruh peserta dan pembicara. Diharapkan kepada seluruh peserta dan pembicara untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan berfoto. Terima kasih. Ayo, mungkin yang belum on cam, segera on cam. Selamat sore, Pak. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya untuk sesi foto bersama. Baik, untuk bersiap, hitung mundur dari 3, 2, 1. Ya, mungkin sekali lagi hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Terima kasih para peserta yang telah hadir pada Creative Science Week 2022 sore hari ini, dan juga terima kasih kepada para pembicara kita, yaitu pembicara pertama Bapak Bernard Liandi Ransingin, STMkom, yang telah memberikan materi pada pagi hari, dan juga terima kasih kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Raden Muhammad Hadi Suryo Soeharto. Terima kasih telah mengikuti rangkaian pada sore hari ini, dan selamat
Selamat beraktivitas dan berjumpa kembali pada pekan kreatif selanjutnya. Saya Iksanuddin selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam Oh ya, warahmatullahi untuk wabarakatuh. absensi jangan lupa diisi lewat kolom chat komentar. Terima kasih. Terima kasih untuk para peserta dan pembicara. Saya Iksanuddin Wahid, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahukan kepada para peserta yang telah mengisi absensi kehadiran untuk dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih.